Profesor Rosa dalam 5 tahun terakhir berhasil menyelesaikan 8 masalah sukar negara dan turut mendirikan Akademi Matematika, dianugerahi penghargaan seumur hidup. Bu, Ibu selalu jadi kebanggaanku. Terima kasih, Dimas. Gawat! Rak di atas mau jatuh. Awas! Awas! Cepat minggir! Dimas, awas! Ibu! Cepat tolong, Profesor Rosa tertimpa. Tidak apa-apa kan? Bukankah aku baru mati? Aku di mana? Lihat, itu putri Pak Sucipto dan mantan istrinya, Rosa. Tinggal di kampung selama 18 tahun. 2 bulan lalu ibunya meninggal, baru dia balik ke kota Nirwana. Jadi, rohku pindah ke tubuh cewek yang sama nama denganku. Kakak, ternyata kakak di sini. Kak, coba ini deh. Aduh, nggak sengaja. Anggur ini mahal banget. Kakak kan besar di desa, pasti nggak terbiasa minum. Hah? Maaf ya, aku juga nggak sengaja. Kamu gila ya? Semoga kamu suka. Gak punya tata krama. Iya. Anak Pak Sucipto kok begini? Ya nggak berpendidikan. Tadi waktu dia ngerendahin aku, kalian cuma diam di pojok nggak berani ngomong. Sekarang malah keluar dan menyalahkanku. Ini yang namanya berpendidikan. Dia kok seperti berubah jadi orang lain? Pak Anton datang. Orang ini mirip dengan... Waktu itu aku dan suami baru pulang dari luar negeri selesai S3. Tapi suamiku gugur demi melindungi murid. Pewaris terbaik grup Jaya, Pak Anton Jaya, benar-benar berwibawa. Nama keluarganya juga Jaya. Jangan-jangan dia keturunan keluarga Jaya. Apa hubunganmu dengan Dimas? Dia berani-beraninya sebut nama Dirut. Iya. Sopan banget. Aduh, Pak Anton, mohon maaf, dia itu putri saya, besar di kampung, kurang ngerti tata krama. Anda orang yang lapang dada, tolong jangan dimasukkan ke hati. Berani kali kau sebut nama kakek Pak Anton. Cepat minta maaf. Kakek, Dimas itu putraku. Jadi pemuda ini adalah cicitku. Dimas, kau masih hidup? Kau, diam kau. Beraninya kau kutuk Pak Dirut. Pak Dimas sehat walafiat. Tentu saja dia masih hidup. Pak Yose, putrimu ini sangat kurang ajar. Pak Anton, Anakku masih hidup. Ibumu nggak ngajar etika, sama sekali tak tahu adat. Kok kepalaku pusing? Sepertinya belum terbiasa sama tubuh ini. Dalam ingatan tubuh ini, ada benda yang bisa tahu segalanya. Namanya HP. Dimas Jaya. Dimas Jaya. Karena masalah kesehatan, keluar negeri untuk berobat. Bahkan letak tai lalatnya sama. Dia memang Dimas. Dimasku yang penurut dan baik hati. Kenapa bisa tiba-tiba menjadi kakek beruban? Ngapain kau? Cepat keluar. Lamban sekali. Adikmu sudah siap. Ayah, jangan marah.
Kakak kan dari desa. Wajar tak tahu sopan santun. Kemarin aku susah payah masuk acara keluarga Jaya, kau malah menyinggung Pak Anton. Entah bagaimana mereka akan balas dendam. Aku paham keluarga Jaya. Mereka sangat toleran, gak akan balas dendam. Aku mau ganti baju. Tolong keluar semuanya. Sekarang. Aku belum selesai bicara. Ayah, tadi matanya amat menakutkan. Bukan hanya kamu, aku juga ketakutan. Sorot matanya penuh kedewasaan dan wibawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang sudah ada lomba mate. Lucu. Tapi ini terlalu gampang. Ceria, lihat Rosa. Nilai tes masuknya cuma 100-an. Sok pinter sekarang. Jangan acting lagi. Baca buku cuma beberapa menit. Kamu itu anak IPS terbodoh. Soal mate sulit begini, mana ngerti? 2B. Hah? Kau menghina aku? Jawabannya memang 2B. Masa sih? Ceria juara 1. Dia kerjain lebih dari sejam pun tetap nggak bisa. Ya ampun. Dia benar, memang 2B. Kamu lihat kunci dulu ya. Lihat sekilas saja sudah tahu. Ngapain lihat kunci? Sepertinya aku lebih cocok pindah ke IPA. Dasar kampungan ini. Ayahku susah payah masukin dia. Otak udang, mulut keras. Lihat aja nilai ujian akhir nanti. Kalau dia tetap juara terakhir, ayahku pasti kirim dia balik ke desa. Minggir, minggir. Preman sekolah datang. Cepat minggir. Minggir. Gimana? Gue keren kan? Keren banget, Kaken. Keren parah. Kalian lihat nggak? Aku... Ambil bukunya. Siapa ini? Gue nggak salah dengar kan? Kamu nyuruh Kaken ambilin? Dia itu penguasa SMA 1. Kaken. Ganteng sih, tapi galak banget. Kaken, tunjukin dia kehebatanmu. Aku ulang sekali lagi. Ambil bukunya. Kalau nggak mau? Pengecut. Aku dari zaman perang. Pernah belajar bela diri. Apa bisa ambil sekarang? Sialan. Aku malah dikalahkan cewek. Kaken, jangan biarkan dia lolos. Iya, balas dia. Mau apa? Seharian gak belajar benar. Cuma bisa ganggu cewek. Rambut warna-warni, baju juga norak. Gak kayak pelajar. Udah, berhenti. Biar aku yang ambil. Gaya bicaramu kuno banget. Aku gantiin orang tua ngajar kamu. Aku yatim. Beruntung orang tuamu. Kalau masih hidup, pasti kesal. Kau. Dimas Jaya pulang untuk pemulihan. Penghuni di sini orang penting. Mereka keluarga ternama. Nona, kenal Dia dari keluarga Jaya. Cepat, Pak Dimas pulang. Pak Anton. Boleh kami wawancara Anda Pak bentar? Anton, sebentar saja. Halo mereka. Ku dengar Pak Dimas kembali untuk berobat. Jangan-jangan sulit bangun lagi. Pak Anton.
Tolong jawab pertanyaan kami. Kayak ada yang panggil namaku. Pak Anton, tolong. Pak Anton, Dimas. Siapa kau? Masuk dari mana? Pintu belakang. Kau putri dari keluarga Sucipto? Ku dengar Pak Dimas sakit. Aku datang menjenguk. Mohon izin dari Pak Anton. Tidak bisa. Silakan pergi. Kalau dugaanku benar, password berangkas utama keluarga Jaya saat ini 694 Omega 71 ZB30J. Password utama grup Jaya hanya kakek dan aku yang tahu. Diubah tiap bulan, tak mungkin bocor. Kamu siapa sebenarnya? Setelah Pak Dimas siuman, kamu akan tahu. Sekarang aku boleh masuk. Silakan masuk, Nona Sucipto. Password ini, aku yang merancangnya. Aku buat tanggal diubah dengan pola tetap. Mudah dihitung. Mungkinkah Pak Dimas yang kasih tahu apa hubungan mereka? Dimas, agak pelan larinya. Nona Sucipto, lewat sini. Dimas, kenapa tiba-tiba lemah begini? Dimas, Ibu di sini. Jangan takut, Dimas. Dimas. Kenapa Nona Sucipto panggil Pak Dimas seperti itu? Pak Anton, data Nona Sucipto sudah diperiksa. Keluarga Sucipto ke kota Nirwana tahun 80-an. Tak pernah berbisnis dengan keluarga Jaya. Ibu Nona Sucipto bermarga Kusuma. Leluhurnya orang desa, petani. Tak mungkin ada kaitannya dengan keluarga Jaya. Lalu siapa dia sebenarnya? Mulai hari ini aku akan jenguk tiap hari jam segini. Scan QR kontak aku. Sikap apa kamu ini? Kamu pikir apa yang kamu mau Pak Anton pasti menurut? Nih. Kalau begitu sampai besok, Anton. Anton. Aneh dipanggil begitu sama anak SMA. Tapi yang lebih aneh, kenapa aku merasa dia memang seharusnya memanggilku begitu? Anak-anak, ini Rosa, pindahan dari kelas IPS. Mari kita sambut. Kenapa dia pindah ke kelas kita? Nilai ujian masuknya cuma 100-an. Cuma bisa masuk kelas paling jelek. Kamu duduk di sana ya. Sebelumnya kamu sengaja cari perhatianku. Sekarang malah pindah ke kelasku. Jadi teman sebangku pula. Ayo katakan, apa maumu? Anak-anak, dilarang merokok di kelas. Aku nggak mau hirup asap rokok. Kalau gitu keluar aja. Waduh, Rosa.
Waktu itu Kaken mengalah, jangan keterlaluan. Gue beri 2 pilihan. Pergi dari sini atau diam di sini dan jangan berulah. Jangan berisik atau mengeluarkan bau. Kalau tidak... Kebetulan ngantuk. Aku tidur dulu. Kebetulan ngantuk. Aku tidur dulu. Kaken, masa kamu takut sama cewek? Cowok sejati gak lawan cewek, paham? Kalau kamu ngoceh lagi, keluar dari sini. Ayo pulang. Ayo, dadah. Rosa langsung menghilang setelah sekolah. Misterius banget. Pak Mamang, tolong siapkan makan malam. Aku ingin menemani Dimas lebih lama. Baik, akan kusiapkan. Kenapa aku tanpa sadar menuruti perintahnya? Seolah-olah dia memang nyonya rumah ini. Nona Rosa, kusiapkan mobil untuk Anda. Tak perlu. Aku mau ke perpustakaan kota. Lihat hasil riset matematika terbaru. Kamu pulang saja. Itu Rosa bukan? Dia ini jangan-jangan mengikutiku. Dia memang... Tuan Muda Ken, apa yang lucu? Kamu gak ngerti. Kudengar kamu pindah ke IPA. IPS saja tidak bisa, apalagi IPA. Katak dalam tempurung yang wawasannya sempit. Maksudnya? Coba saja tanya AI. Ketinggalan zaman. Hei kamu! Ceria, gimana persiapanmu untuk audisi grup Jaya? Jangan tanya deh, Bu. Babak awal minta kami pilih lagu anak tahun 20-30-an. Aku nggak tahu sama sekali. Entah apa maksud panitia. Ku dengar Pak Dimas sangat suka lagu anak era itu. Kini beliau sakit. Mungkin Pak Anton ingin memenuhi keinginannya, makanya diadakan audisi ini. Dulu tiap Dimas rewel, aku nyanyiin lagu anak biar dia tidur. Dimas pasti kangen ibu. Audisi ini dananya 1 miliar. Kesempatan bagus loh. Gimana cara daftar? Aku juga mau ikut. Ceria latihan menyanyi sejak kecil. Pernah rekam album dan main drama. Wajar kalau dia ikut. Kamu ikut-ikut apa? Kakak, gayamu kampungan banget, mau nyanyi pula. Jangan buat malu. Ceria, link pendaftaran audisi sudah kukirim. Daftar sendiri saja. Tapi... Bu, kenapa Ibu? Kalau dia ikut, malah makin menonjolkan kamu kan? Ibumu benar. Kamu bilang Rosa suka sama kamu? Serius? Pasti 100% benar. Lihat, dia sering buat aku emosi. Untuk apa? Biar aku perhatiin dia lah. Nilai ujian masuknya cuma 100-an. Anak IPS yang payah, sengaja pindah ke kelas kita, pura-pura rajin belajar. Untuk apa lagi? Ya biar aku berubah pikiran tentang dia. Oh, Kak Ken benar. Makanya aku punya ide balas dendam. Oh, gimana? Dekati dia. Hah? Pura-pura tertarik. Hah? Saat dia sudah jatuh cinta, aku akan menolaknya di depan umum. Oh. Jenius banget Kak Ken. Bikin dia malu. Dia pasti nangis bombay. Rosa, aku belikan milk tea. Manis banget loh. Tak ada waktu untukmu. Ada perlu apa? Masih belum sadar juga.
Aku lagi ngejar kamu. Kepalamu rusak ditonjok aku. Udah, jangan pura-pura. Aku tahu kok. Sebenarnya kamu udah lama naksir aku. Jangan malu-malu. Lagi nyari apa? Biar aku bantuin. Aduh. Kaken, kamu nggak apa-apa? Kamu ngapain sih? Menyadarkanmu. Biar pagi-pagi begini gak halu begitu. Kaken. Sepertinya dia nggak suka sama kamu. Kau tahu apa? Itu namanya malu jadi marah. Dia sudah lama suka aku, ketahuan sama aku makanya dia malu. Kenapa utak-atik HP-ku? Foto profil ini, Anton Jaya itu kakakmu? Jadi kamu juga keluarga Jaya? Hah? Kamu kenal kakakku? Jangan bilang siapa-siapa. Dia suruh aku merahasiakan ini. Gimana Rosa? Kamu terpesona sama aku ya? Keluarga Jaya turun-temurun terpelajar, berkarakter lembut dan sopan. Tapi anak ini beneran cicitku juga. Terus menatapku begitu, jatuh cinta ya. Jatuh cinta ya. Pergi, jauhi aku. Lihat kamu aja bikin mataku sakit. Aduh, aku. Rosa, Bu Vivi manggil kamu. Wah, pasti gara-gara kuis kemarin dapat nilai paling jelek. Bakal dimarahin tuh. Bu Vivi, ujian matematikamu kemarin benar semua, tapi kok nggak ada langkah penyelesaiannya? Bisa dihitung di kepala, tak perlu ditulis. Mana mungkin, profesor matematika pun tak bisa. Coba kerjain soal olimpiade ini, nanti akan kuperiksa. Hah? Aduh, salah kasih soal. Malah ngasih soal penelitian para ahli matematika ke Rosa. Rosa, soal itu harusnya... Hah? Kamu beneran bisa jawab? Gimana mungkin? Itu sih nggak susah. Parabola jenis ini punya sifat konvergensi unik, cukup fokus di area konvergensi langkah ke-15 sampai ke-16. Banyak profesor matematika bahkan nggak bisa jawab. Kalau Bu Vivi punya soal kayak gini lagi, biar aku yang kerjain saja. Sekolah kita ternyata punya jenius matematika. Click to watch the full episode.